Sugoi. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang chapter kali ini sungguh luar biasa dan menghebohkan. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1043 dengan sebuah kalimat, "Kita mati bersama-sama." Judul kali ini memang tertuju kepada pilihan yang harus diambil pihak aliansi setelah mengetahui kenyataan pahit yang terjadi. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima. Dikatakan jika Kaido adalah pemenangnya, sementara kapten tercinta kita tak bergerak dan tak berdaya. Namun di saat semuanya putus asa, Zunisa mengatakan bahwa genderang kebebasan terdengar nyata karena kemunculan kembali sang legenda, Ea. Masuk ke cover story chapter kali ini. Kembali ke cover story tentang Germa Double Six. Kita bisa melihat Charlotte Brule dan Charlotte Oven yang membawa buku Vinsmoke yang berisi Vinsmoke Niji dan Vinsmoke Yonji telah tiba di Whole Cake Island. Apakah di cover story selanjutnya kita akan melihat Katakuri atau mungkin Germa Double Six kembali untuk merebut Niji dan Yonji yang ditangkap? Menarik untuk ditunggu. Baik, chapter kali ini dimulai dengan lanjutan pertarungan kapten tercinta kita melawan Hyakuzu no Kaido yang telah diganggu oleh agen CP0. Dan akibatnya kita semua tahu, Luffy akhirnya terkena serangan telak dari Kaido dengan menggunakan gada atau kanabonya yang telah diselimuti dengan Hausoku Haki. Ekspresi Kaido begitu terkejut dan kecewa saat gadanya mengenai Luffy, dan hal tersebut membuat Luffy kehilangan gear keempatnya, dan naas, pada akhirnya Luffy tergeletak tak bersuara di atas tanah. Dan salah seorang nakama dalam forum One Piece mengatakan jika saat ini Luffy telah mati klinis. Penjelasan yang mungkin masuk akal akan apa yang terjadi pada Luffy di gambar ini adalah dia sedang mengalami kematian klinis. Mati klinis adalah absennya denyut nadi dan pernapasan, dan merupakan proses yang reversible atau dapat kembali dengan bantuan RJP atau resuscitas jantung paru atau CPR atau cardiac pulmonary resuscitation. Dahulu, mati klinis dipakai dalam kedokteran untuk menyatakan kematian, yakni absennya tanda-tanda vital seperti pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Sehingga tidak heran nanti Kaido mengatakan Luffy telah mati. Dan Momonosuke serta Trafalgar di Waterloo mengatakan jika suara Luffy menghilang. Kembali ke cerita atau momen Kaido yang menyaksikan lawan yang telah dia akui karena membuat dia merasa jika pertarungan mereka berdua begitu menyenangkan dan menarik, kini hanya terdiam dengan sorot mata yang kecewa dan marah. Hyakuzu no Kaido dinyatakan sebagai pemenang dalam pertarungan di puncak Onigashima setelah mengalahkan dan menumbangkan Monkey D. Luffy. Dan selanjutnya, tatapan kemarahan Kaido diarahkan pada sang pengganggu pertarungan, sang agen CP0 atau anjing pemerintah dunia. Dan Kaido berkata, "Apakah kau menyadari perbuatanmu?" Dan tanpa berkata-kata seolah mengiyakan, "Kalau bisa kuartikan isi hati nih anjing pemerintah dunia. Iya gue tahu gue salah. Sejak awal perintah Gorosei ini begitu gila. Mereka aja bilang ini merupakan pertarungan dunia. Kok malah gua diminta buat melenyapkan topi jerami yang sedang bertarung dengan seorang monster. Tapi yang jelas, perintah telah gua jalankan. Meski nasib gua kayak karakter tetangga, sebut saja Kakuzu, yang juga diminta untuk mengurus Hashirama Senju. Gile kali ini misi bunuh diri, dan gue sadar konsekuensi yang gue lakukan. Yang penting dapat penghargaan pegawai teladan atau terbaik. Bentar, gue pasang gaya Michael Jackson dulu." Gitulah kira-kira Leo. Maka berlanjut seperti yang sama-sama kita lihat, pukulan gada yang telah dilapisi Hausoku Haki
diarahkan dan dihantamkan pada sang anjing pemerintah dunia atau agen CP0. Pukulannya begitu dahsyat sampai menciptakan efek ledakan besar di puncak Onigashima, dan bahkan langit-langit kastil Onigashima dibuat runtuh karenanya. Para Kroco mencoba menghindari runtuhan langit-langit tersebut, sementara agen CP0 yang lain yang menggunakan topeng bergaris 2 dan pola janggut kuning nampak terdiam dan tak berkata apa-apa. Tapi dengan melihat gayanya yang memegang topi, ada sebuah clue atau teori yang akan kubuat spesial untuk kalian beberapa hari ke depan. Oke Leo? Berlanjut dan kembali ke cerita. Kawamatsu yang bersama para samurai melihat dan mencoba menghindari langit-langit yang runtuh. Dia mengatakan sayang sekali tidak ada air di sekitar sini, karena saat ini mereka sedang berada di udara. Maksudnya Pulau Onigashima yang melayang di udara, sehingga air sangat jauh dari mereka. Kawamatsu juga mengatakan jika mereka tidak bisa memadamkan semua api, jadi dia meminta semua orang untuk mencari jalan keluar, karena tidak ada artinya jika semuanya terbakar hidup-hidup, ucapnya. Dan sesaat setelah perkataan Kawamatsu, sebuah serangan dahsyat menghantam para samurai, dan semua mata dikejutkan dengan kemunculan sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido, yang dalam wujud naga raksasanya telah muncul di dalam kubah atau kastil Gunung Tengkorak. Dia bertanya kepada semua orang di mana keberadaan Kozuki Momonosuke, dan dia meminta Momonosuke untuk mengakui kekalahan para aliansi. Karena dengan lantang Kaido mengatakan jika Luffy si topi jerami telah mati. Para Kroco Kaido bersorak kesenangan karena menurut mereka, mereka telah menang. Sementara para aliansi mulai dari para samurai terkejut dan merasa jika hal tersebut mustahil. Lalu Trafalgar di Waterloo yang mengatakan jika suara Luffy menghilang, dan ini sulit sekali diterima. Dia merasa tidak bisa melakukan apapun lagi. Kemudian berlanjut Eustace Captain Kidd yang mengatakan jika mereka sudah gagal. Chopper dan Otama menangis karena mengetahui jika Luffy telah mati. Kemudian Nami yang berteriak dengan ekspresi lirih jika mereka tidak boleh membiarkan Kaido yang dikatakan sebagai ular besar untuk membohongi mereka. Luffy tidak mungkin kalah, dia belum mati, itu mustahil, dasar pembohong, aku tidak percaya padamu, ujar Nami pada Kaido. Dan setelah mendengar itu, karena merasa ada yang belum menyerah, dia mengarahkan dan menembakkan bolo britnya kepada Nami. Namun dengan cepat, Marco the Phoenix muncul untuk menghentikan semburan api Kaido. Dengan tameng api birunya yang terlihat berputar, mantap memang nih Marco the Phoenix. Marco mengatakan jangan menyerah sampai semuanya benar-benar berakhir. Sementara di sisi lain, Kaido kembali mengatakan jika sebentar lagi Onigashima akan jatuh di atas ibu kota bunga. Kalian akan menyadari kalau aku tidak sebaik Orochi. Hello, Orochi baik, sesat Ninaga. Shogun terjelek di muka bumi dibilang baik. Bagi Kaido, Wano Kuni hanyalah pabrik senjata baginya. Dia tidak peduli baik perempuan atau anak-anak. Baginya semua yang ada di Wano Kuni adalah budaknya. Dan dia mengatakan semuanya boleh mati ketika tubuh semua orang tak bisa digunakan untuk bekerja lagi. Begitulah semua orang di Wano Kuni akan menghabisi sisa hidupnya nanti, dan dia bisa mengganti semua orang yang telah mati dengan yang baru dengan mudah. Masih berlanjut, Kaido yang dalam wujud naganya berbicara pada para aliansi samurai. Kalian bisa memilih menentangku. Pastikan kalian tidak terkejut jika kalian menghadapi kemarahanku. Inilah yang terjadi jika kalian kalah dalam berperang. Kalian mempertaruhkan hak dan mimpi-mimpi kalian. Sementara itu, salah satu samurai meminta ampunan untuk anak dan istrinya. Dan setelah mendengar itu, Kaido kembali berteriak, "Kalau begitu, cepat bawa Momonosuke ke sini. Perang ini tak akan berakhir sampai dia datang," ucap Kaido. Sementara itu,
melihat Kid dan Law yang lengah dan kelelahan usai pertarungan keduanya melawan Big Mom, para kroco Kaido mencoba menyerang keduanya. Namun dengan sigap, kru masing-masing muncul dan melindungi kaptennya. Law dilindungi oleh Jinber, sementara Kid oleh seorang krunya yang belum kukenal. Yang kuingat hanya Killer, Hit, dan Wire. Ada yang ingat kah Leo? Coba tulis di kolom komentar kalau benar yang pertama komen atau menjawab pulsa 20.000. Berlanjut, kita bisa melihat Neko, Mamushi, dan Carrot yang berlari ke pusat kekacauan yang terjadi. Nampaknya keduanya akan ikut terlibat dalam pertempuran melawan Kaido. Tapi kok nggak ada Wanda ya? Padahal sebelumnya dia ada bersama mereka. Berlanjut lagi, di bagian dalam kastil, ruang bawah tanah, api semakin menyebar. Para samurai terjebak dalam kepanikan untuk mencari jalan keluar. Memang perlu dipadamkan nih api. Solusinya nanti di akhir kusampaikan. Kemudian berpindah ke Law dan Kid yang sudah mulai berdiri kembali dengan sisa-sisa kekuatannya. Aku akan menghadapi Kaido. Menyerah atau membiarkan dia membunuhku, tidak mungkin aku melakukannya, ucap Kid pada Law. Sementara Law yang sambil terengah-engah berkata, sialan kau Mugiwara ya, ucapnya. Kemudian berpindah ke sisi luar pulau Onigashima yang melayang di udara. By the way, Kaido nggak menyadarikah kalau Momonosuke ada di situ dengan wujud naga raksasanya. Malah disuruh nyari dan datang ke tempat dia di dalam kastil Onigashima. Ya udahlah, lanjut aja dulu. Kembali ke cerita, Momonosuke yang masih menarik pulau Onigashima menjauhi ibu kota bunga, dan ternyata Yamato sudah ada di atas punggungnya sambil menarik kumisnya. Percakapan terjadi antara keduanya. Momo mengatakan, jangan gegabah, apa yang bisa aku lakukan melawan seseorang yang bahkan mengalahkan Luffy, ujarnya. Kemudian Yamato mengatakan, jika Momonosuke bisa berjuang sampai titik darah penghabisan, karena menurutnya itu adalah jalan hidup seorang samurai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semua orang sudah pada batasnya. Bahkan Kaido pun pasti merasakannya. Yap, benar apa yang Yamato katakan. Meski Kaido seorang monster, Kaido pasti akan sampai pada batasnya dengan semua pertarungan yang telah dia lalui. Kembali ke percakapan Momo dan Yamato. Momo kembali berkata, pertarungan akan membunuh lebih banyak orang. Sulit baginya untuk mengakui, tapi jika Luffy tidak ada, satu-satunya pilihan adalah menyerah, ucapnya. Mendengar apa yang Momo katakan sambil menarik sungut atau kumis naga Momonosuke, Yamato berteriak kepadanya, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka memang akan tetap hidup. Tapi setelah itu apa? Tanya Yamato. Mereka akan menjadi budak sampai mati. Pada akhirnya, menyerah tidak akan menyelamatkan siapapun, ucapnya. Yap, sangat benar dan sangat sesuai dengan apa yang Kaido katakan sebelumnya. Bahwa semua orang akan menjadi budaknya, tak peduli meski itu wanita atau anak-anak. Mereka akan menjadi budak sampai mereka mati. Setelah mendengar nasihat Yamato, ekspresi Momonosuke sedikit terkejut dan tersadarkan. Berlanjut dengan Yamato yang kembali berteriak, semua daimyo yang membiarkan perbuatan Orochi mati dalam keadaan penuh penyesalan. Semua penderitaan yang sudah Wano lalui selama 20 tahun adalah untuk pertempuran ini. Meskipun jika satu-satunya pilihan kita adalah menyerah, lebih baik kita mati bersama-sama, ucapnya. Anjir, gua aja sampai merinding baca narasinya. Ditambah ekspresi tenang dan tegas Yamato. Kemudian gambaran di beberapa tempat di Onigashima di mana para samurai tak henti berjuang. Kemudian Kaido yang mengamuk dan membakar semua dengan semburan apinya. Semua orang berjuang, lebih baik mati jika tidak ada kebebasan. Begitu kira-kira kalimat yang menggambarkan isi hati para aliansi saat ini. Dan saat melihat Onigashima dari arah luar, kemudian berpindah ke puncaknya dengan seorang Luffy yang tergeletak dan dikatakan telah mati. Dalam keheningan, tiba-tiba Zunisa mulai berbicara dengan Momonosuke.
Momonosuke, aku bisa mendengarnya. Ini membuatku teringat masa lalu, ucap Zunisa. Kemudian Momonosuke bertanya apa yang Zunisa maksud. Lalu Zunisa menjawab, Drum of Liberation. Aku bisa mendengar genderang kebebasan. Ini pertama kalinya dalam 800 tahun. Dia sudah datang. Tidak diragukan lagi, ucap Zunisa. Yang dilanjutkan, Momonosuke yang bertanya siapa yang dimaksud oleh Zunisa. Kemudian Zunisa menjawab, Joy Boy. Dia telah kembali. Dengan panel terakhir yang menampilkan Luffy dengan senyuman, mengeluarkan asap, dan tubuhnya mulai meleleh, termasuk juga topinya. Dan pada SFX sebelah kiri kita bisa membaca Nika. Dan kalimat terakhir dari narator, sebuah senyuman. Sedikit membahas, namun ini hal lain yang berbeda dengan video sebelumnya. Jika video sebelumnya lebih membahas tentang kemungkinan buah iblisnya, kali ini kita akan membahas Drum of Liberation atau gendang kebebasan, atau kalau mau lebih keren lagi, kukatakan genderang kebebasan. Kemudian juga SFX, Nika dengan tampilan senyuman Luffy, serta perkataan Zunisa jika Joy Boy telah kembali. Baik, yang pertama kita akan membahas Drum of Liberation. Di dalam salah satu panel di chapter kali ini dia panelnya. Nah, kalian bisa lihat SFX-nya kan Leo? Itu nampaknya yang merupakan Drum of Liberation. Dan sound effect Drum of Liberation chapter kali ini sama dengan sound effect Pesta chapter 300. Momen saat pesta penduduk Skype setelah berhasil mengalahkan Enel, yang juga berbicara tentang kebebasan dari pertempuran tak berkesudahan antara warga Skype dan penduduk Sandia, sekaligus runtuhnya hegemoni dari Enel yang mengaku dirinya seorang dewa. Kembali ke Ars Wano Kuni kali ini, apakah ini akan kembali terjadi dengan hadirnya Drum of Liberation atau genderang kebebasan yang segera akan terjadi juga pada penduduk Wano Kuni? Dan berlanjut ke pembahasan kedua, Nika dan Joy Boy. Nika pertama kali muncul dengan pernyataan dari Hushu tentang Sun God Nika ketika membahas buah iblis Gomu-Gomu yang telah dicuri dari pengawalannya. Dan siluet yang muncul saat itu adalah sosok yang terlihat lentur bagaikan manusia karet. Dan siluet Luffy bahkan terlihat nampak sama seperti itu di chapter 300 saat pesta di Pulau Langit. Kemudian yang paling penting, ada hal yang sedang hangat diperbincangkan. Nika, jika menggunakan huruf Jepang dan diartikan satu persatu, Ni berarti di dan K berarti kekuatan atau power. Jadi Nika adalah kekuatan di atau power of di. Nika atau Joy Boy tentunya harus penyandang nama di. Itulah sebabnya Kaido bukanlah Joy Boy. Joy Boy haruslah penyandang nama di. Itulah sebabnya penyandang nama di dikatakan oleh Rocinante atau Corazon pada saat menjelaskannya pada Law adalah merupakan musuh alami para dewa atau Tenryubito alias kaum naga langit. Karena para dewa palsu alias Tenryubito selalu menciptakan kesedihan, maka lawannya adalah seseorang yang akan menciptakan senyuman dengan adanya perdamaian dan kebebasan. Pas kan dengan apa yang kita perbincangkan sebelumnya, dengan kembali melihat color split yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Zunisa. Jika genderang kebebasan sudah terdengar, Joy Boy telah kembali. Di situ kita bisa melihat Sanji menggunakan baju yang bertuliskan I want freedom atau saya ingin kebebasan, dan Nico Robin yang melihat gambar tengkorak dengan pola ukiran di sampingnya yang mirip dengan tato sang revolusioner Monkey D. Dragon, orang yang juga selalu menyuarakan kebebasan dari bayang-bayang pemerintah dunia bersama kelompoknya.
Dan anaknya, Monkey D. Luffy, kini di chapter 1043 nampaknya telah menjadi Nika, atau matahari, atau sang pajar, atau boleh kita sebut Sun God Nika. Dewa yang sesungguhnya, bukan dewa palsu yang bertahta di Marizoa. Semakin menarik dan sesuai janjiku tadi, aku akan menjawab solusi bagaimana api yang telah membakar Onigashima dan juga orang-orang yang ada di dalamnya, khususnya para aliansi samurai. Solusinya adalah Zunisa. Kalian ingat bagaimana Zunisa pernah mengguyur air dan menyebabkan banjir pada sebuah kota besar yang ada di punggungnya dengan menggunakan belalai yang ia miliki. Kemungkinan ini akan terjadi sangat besar, mengingat Onigashima saat ini sangat jauh dari air atau dari laut, seperti yang Kawamatsu katakan. Menarik bukan, Leo? Mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Dan kabar terakhir, melalui pantun ya, Leo. Kudaka Pendis makan bubur, Bartolomeo makan durian. Meski Oda nantinya libur, Mimin hadir untuk kalian. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.